الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wala haula wala quwata illa billah wa ba'd. Ikhwatal iman, a'azakumullah jami'an. Bapak-bapak, ibu-ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus untuk anak-anakku yang juga hadir dalam majelis kali ini. Tak bosan-bosannya saya menyapa mereka dan mendoakan mereka semoga menjadi pemimpin hebat di masa depan, insyaallah. Menjadi anak-anak yang tangguh, anak-anak yang kuat, yang tentu saja bersumber dari orang tua yang tangguh, orang tua yang kuat. Anak-anak yang tangguh tak serta-merta muncul. Tentu ini berasal dari keluarga yang kokoh. Karena itu materi kita nanti bagaimana membahas tentang anak-anak yang tangguh. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah SAW, Nabi yang mulia yang mengajarkan bagaimana sejatinya mendidik anak-anak yang tangguh. Di tangan beliau anak-anak yang para sahabat yang dalam keterpurukan menjadi generasi yang bintang. Bahkan Allah memujinya sebagai generasi yang terbaik. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama kali saya minta maaf atas keterlambatan ya. Tadi saya seharian ini full agenda nyari supirnya absen semua di rumah. Jadi akhirnya nggak kuat nyetir sendiri. Ya akhirnya tadi nyari taksi baru bisa dan ternyata terlambat. Ala kulli hal kita memasuki materi yang mudah-mudahan, saya nggak tahu nama majelis ini khusus karena ibu-ibu ngundangnya adanya hari Rabu, hari Senin, dan ini khusus majelis malam Ahad khusus dengan para ayah. Dan pembahasan kita kali ini untuk supaya menggugah para ayah juga anak-anakku juga yang hadir di sini, tentu juga ibu-ibu di sini, maka yang relevan saya ingin membahas masih berhubungan dengan tema Ramadan yang 2 bulan yang lalu, yaitu bagaimana mendidik anak yang tangguh. Dan yang ingin kita bahas adalah anak-anak setangguh Nabi Yusuf alaihissalam. Kenapa kita membahas tentang anak yang tangguh? Sebab sejatinya kita tidak mungkin mendampingi anak kita setiap saat, setiap waktu. Anak kita harus menjalani kehidupannya dengan sendiri, dengan tantangannya sendiri. Jadi anak-anak kita ini nanti nggak mungkin kita pepet terus. Ya, kalau masuk sekolah mungkin kita bisa temani, tapi ketika masuk kamar pengantin nggak mungkin ditemani juga. Mereka punya kehidupan sendiri. Disinilah peran orang tua bagaimana membekali mereka menjadi pribadi yang tangguh. Dan profil yang ingin kita bahas di sini adalah profilnya Nabi Yusuf alaihissalam. Yang ingin kita pelajari di sini adalah bagaimana anak-anak kita sekualitas Nabi Yusuf. Tentu bukan wajahnya, ya, karena kalau wajah susah di-upgrade ya. Sadar diri ya, bapaknya hidungnya mancung ke dalam, ya. Rambutnya keriwil hitam, anaknya berharap kayak Aliando, nggak mungkin ya. Orang pasti curiga. Kalau wajah susah di-upgrade, maka yang bisa kita upgrade sama anak kita adalah karakternya. Sebab membayangkan anak kita ya dengan kehidupannya yang sekarang tantangannya sedemikian dahsyat, mau tak mau kita harus membekalinya dengan pribadi yang luar biasa. Dan untuk itulah bagaimana kita mendidik anak yang sekualitas Nabi Yusuf. Dan Yusuf itu sendiri ternyata di dalam Al-Qur'an, menurut Ibnu Jauzi,
adalah profil anak muda yang buah dari ibadah yang namanya Ramadan. Dalam kitab Bustanul Aizin wa Riyadhus Sami'in yang ditulis oleh Ibnu Jauzi, beliau membuat perumpamaan yang menghubungkan antara Ramadan dengan Yusuf. Dengan kata lain, pribadi yang tangguh, buah dari Ramadan, buahnya adalah pribadi seperti Yusuf. Apa kata beliau? Asyuhurul ithna asyara kamithli auladi Yaqub alaihi wa alaihi salam. Bulan yang 12 itu laksana anak-anaknya Yakub yang 12. Ya, jadi anaknya Yakub juga 12, sama seperti bulan dalam satu tahun yang 12. Wa syahru Ramadhan baina syuhuri ka Yusufi baina ikhwatihi. Dan bulan Ramadan di antara bulan-bulan yang lain laksana Yusuf di antara saudara-saudaranya. Bulan Ramadan itu di antara bulan yang lain seperti Yusuf. Fakam an Yusufa ahabul auladi ila Yaqub, kadzalika Ramadan ahabu syuhuri ila alam al-ghuyub. Dan sebagaimana Yusuf paling dicintai oleh Yakub, maka demikian pula Ramadan paling dicintai oleh Allah yang maha mengetahui hal-hal yang gaib. Dengan kata lain, Ibnu Jauzi ingin membuat perumpamaan buat kita semua di sini. Ibadah yang kemarin kita lakukan selama Ramadan, buahnya adalah membentuk pribadi yang tangguh. Dan pribadi yang tangguh itu adalah laksana Yusuf alaihissalam. Itulah kenapa anak-anak kita mau tak mau harus kita coba profilnya seperti Yusuf. Dan untuk kita bisa menjadikan anak kita seperti Yusuf, maka mau tak mau kita harus mempelajari kisahnya Yusuf di dalam Al-Quran, ya. Dan kisah inilah yang boleh kita sebut sebagai kisah yang terbaik. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad kisah yang terbaik. Jadi bapak-bapak di sini nggak usah ragu kalau ditanya apa kisah yang terbaik dalam Al-Quran, maka kita menjawabnya kisah Yusuf. Sebab Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengatakan ini. Kisah Yusuf adalah kisah yang terbaik. Ya. Kenapa disebut kisah terbaik? Ibnu Katsir menjelaskan karena seluruh kisah tentang Yusuf ini itu detail dari awal sampai akhirnya di dalam satu surat. Sementara kisah-kisah yang lain itu semua menyebar di beberapa surat. Ibrahim ada dalam Al-Baqarah, surat Ibrahim, ada dalam surat Al-Qasas, Al-Anbiya, nyebar, nggak detail, ya campur baur. Ya, Musa ada dalam Al-Baqarah, ada dalam surat Al-Anbiya, semua nyebar. Sementara khusus Yusuf dari awal sampai akhir semua detail Yusuf. Ini disebut kisah terbaik. Yang kedua disebut kisah terbaik karena unsur dramatikalnya dari Yusuf ini juga ternyata sangat menarik. Saya selalu katakan ini kepada siapapun, kalau kita membaca kisah Yusuf, ibu-ibu khususnya, itu seperti membaca novel bestseller, ya, nggak akan nyesel. Bahkan kalau disinetronkan, insya Allah Yusuf ini ratingnya tinggi, ya. Kalau disinetronkan ratingnya tinggi, karena hampir semua kisahnya Yusuf ini mengandung unsur dramatikal. Bahkan hampir semua sinetron-sinetron kita itu niru kisahnya Yusuf. Ya ibu-ibu, kalau saya ngomong sinetron bisa nyambung. Ya. Kenapa demikian? Karena hampir semua sinetron kita niru kisah Yusuf. Ciri sinetron kita itu pertama, ya, pemeran utamanya ganteng-ganteng, ya Bu. Maka ada sinetron ganteng-ganteng sering gila, kan gitu. Dan ini ada dalam kisahnya Yusuf. Yusuf pemeran utamanya ganteng, dan gantengnya di atas rata-rata. Saking gantengnya begitu banyak orang terkesima.
Sampai beberapa wanita itu ketika memotong buah, kita tahu kisahnya, sampai jarinya terpotong nggak terasa. Tuh, antibius mana, obat bius mana yang bisa meredakan rasa sakit kecuali kegantengan Yusuf. Makanya kegantengan itu menyembuhkan luka sebenarnya. Ya, jadi ganteng itu bisa menyembuhkan sampai nggak terasa sakit. Kebalikannya kalau kita ngeliat muka orang jelek sampai sakit perut itu, sampai sakit itu jeleknya di atas rata-rata berarti ya. Ibu memandang wajah suami sakit perut muntah-muntah, itu kebalikan sama Yusuf. Ganteng itu menyembuhkan luka, membuat nggak terasa sakit. Yang kedua, ya, saya ingin membuat perumpamaan sinetron ini biar ibu-ibu nyambung. Sinetron kita biasanya pemeran utamanya apes di awal-awal episode, ya, jadi office boy, ya, tukang cuci, apalagi, ya. Ini dialami kisahnya Yusuf. Yusuf itu awal-awal dia hampir dibunuh, dicemplungkan ke sumur, ya Bu, sampai akhirnya apa? Dia jadi budak, di penjara, pokoknya banyak sekali deraannya, ya, hampir kayak sinetron. Yang ketiga, sinetron kita biasanya ada konflik antar saudara, rebutan warisan, ya, pengaruh, ya, konflik itu muncul. Dan ini ada dalam kisahnya Yusuf. Kisah Yusuf tuh konflik antar saudara, beda ibu satu bapak, ya. Yang keempat, sinetron kita biasanya ada bumbu-bumbu asmara, ya, antara supir, ya, dengan majikan. Ada judulnya supirku kekasihku, pembantuku selingkuhanku, kan gitu. Ini ada dalam kisahnya Yusuf. Yusuf itu ada antara majikannya dan Yusuf terjadi pelibatan asmara. Dan yang kelima, sinetron kita umumnya adalah ujung-ujungnya happy ending. Yang dulunya office boy tahu-tahu jadi direktur Pertamina, kan gitu. Hampir semuanya begitu. Ini dalam kisah Yusuf. Dulunya seorang budak, ujung-ujungnya jadi menteri. Makanya saya selalu bilang, kalau kita, kenapa sih gak ada satupun produser film kepikiran gitu untuk membuat sinetron tuh dari kisahnya Yusuf. Pertama, gak usah mikir panjang untuk skenarionya, ikutin aja. Alurnya udah disiapkan oleh Allah. Yang kedua, pastinya dakwahnya kuat. Nah, punya nilai, punya makna, ya. Jadi kalau di sini ada para produser, coba, ya, tantangan untuk membumikan kisah Al-Quran menjadi sebuah tayangan yang benar-benar real, ada unsur yang dinikmati. Oke. Kisahnya Yusuf inilah yang mau kita pelajari, dan saya sarankan habis ini baca ayatnya, suratnya, kalau perlu pelajari lagi kisahnya, terangkan kepada anak kita. Karena anak kita ini yang khususnya laki-laki di sini, kita ingin didik mereka supaya mereka menjadi pribadi sekualitas Yusuf. Sebab profil anak yang tangguh ini ada dalam kisah Yusuf. Yusuf menjalani berbagai macam ujian hidup, mulai dari berbagai macam dialaminya, ya, tapi dia siap melewati itu. Namun yang ingin kita bahas di sini, bagaimana Yusuf mengalami ujian sebagai pemuda tangguh ditandai dengan ujian syahwat yang luar biasa. Seorang pemuda bernama Yusuf disebut sebagai pemuda tangguh. Salah satu ujiannya adalah melewati ujian syahwat. Dan hal ini Allah kisahkan dalam Al-Quran, surat At-Taubah ayat 2, surat Yusuf ayat 24. Allah mengisahkan dengan kalimat walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar'a burhana rabbih kadzalika linasrif anhu su'a wal fakhsha innahu min ibadinal mukhlasin. Sungguh wanita itu punya maksud, kehendak. Siapa yang maksud wanita ini? Zulaikha. Dia punya maksud, kehendak kepada Yusuf. Demikian juga Yusuf. Jadi ayat ini menceritakan bagaimana gayung bersambut, cinta yang bersambut. Kata Allah, laula ar'a burhana rabbi,
seandainya tak mendapatkan burhan dari Tuhannya, terjadilah perzinahan, perbuatan mesum tersebut. Abdurrahman As-Sa'di dalam tafsirnya menceritakan bahwa dari ayat ini kita mendapatkan satu kesimpulan bahwa ujian syahwat yang besar salah satunya dihadapi oleh seorang hamba adalah ujian Yusuf. Dan ini jadi pelajaran bagaimana anak-anak kita nanti saat remaja, bahwa mereka bisa jadi seperti Yusuf, menghadapi ujian syahwat di luar yang tidak bisa kita kelola, kita kontrol dari rumah. Mata yang begitu demikian liarnya, godaan dari lingkungan. Bahkan oleh As-Sa'di kalau boleh dihitung, inilah ujian yang tidak mudah bagi Yusuf. Menurut As-Sa'di, Yusuf tidak mudah melewati ujian syahwat ini karena ada 5 alasan. Yang pertama kata As-Sa'di, karena Yusuf digoda di negeri orang. Dia diajak berbuat mesum di negeri orang. Di mana asalnya Yusuf? Yusuf itu aslinya dari Syam, wilayah sekitar Palestina, sekitar Syria. Atas makar saudaranya, akhirnya dia akhirnya terdampar di Mesir. Di Mesir nggak ada satupun yang kenal dia. Orang kalau nggak ada satupun yang kenal, peluang berbuat maksiat tinggi. Kalau di kampung sendiri masih mikir, bapak godain pembantu tetangga sebelah, pasti mikir, alah nanti pasti ketahuan nih, nyampe berita ke rumah, malu. Ya, selingkuh sama teman kantor, ketahuan, malu. Kenapa? Ada pagernya. Makanya anak kita belum sebut anak yang tangguh kalau berada di lingkungan yang dia sendiri masih dikenal. Alhamdulillah Ustadz, anak saya nggak pacaran. Iya, waktu di pesantren, mau pacaran sama siapa? Cowok semua. Anak saya nggak mabuk Ustadz. Iya, di pesantren mabuk apa? Mabuk duren paling. Kenapa nggak mabuk? Karena nggak ada peluangnya. Coba dia dibawa, Pak, aku dapat beasiswa ke Jerman, berangkat ke sana sendiri, nggak ada satupun, ada godain tuh. Ini makanya tidak mudah bagi Yusuf. Nggak kenal siapa-siapa, maka ini bapak-bapak sini juga terlihat. Kita nggak ada yang kenal, bisa nggak? Ya. Kalau dikenal masih mikir, ya nanti beritanya nyampe ke sosmed, ya diupload kan gitu ya. Oke. Yang kedua kata Yusuf, kata Sa'di, ujian syahwat kedua, kenapa Yusuf disebut ujian syahwat paling berat? Karena yang menggoda Yusuf wanita cantik, bukan sembarang cantik, tapi istrinya raja, yang tentu dandanannya beda, ya, lipstiknya nggak mungkin 50 ribuan. Ya, bedaknya nggak mungkin sisa tepung beras habis bikin surabi, ditempel, dicocol ke muka, pasti bedaknya beda. Ini istrinya raja, Bu, yang pasti dandannya beda. Ini wanita cantik yang perawatannya perawatan kelas Pertamax, ya, kelas yang utama, nggak sembarangan. Makanya tidak mudah bagi Yusuf karena yang goda wanita cantik. Mungkin kalau yang goda kita, misalnya yang goda nenek-nenek atau bencong, kita kasih kuat tenaga mempertahankan kehormatan kita. Tidak, gitu. Lah iyalah yang goda bencong, nafsu kagak, mual iya. Pasti bapak-bapak sini akan memperjuangkan itu kehormatan. Ya di tengah jalan, ya ada seorang ustadz nih, cerita kawan saya seorang ustadz tengah jalan. Ya bayangin dia lagi bawa mobil mengisi kajian, di perempatan merah bencong godain. Langsung dikasih 100 ribuan, pergi kamu kan gitu ya. Bencong makin mepet, Ustaz baik banget, waduh makin kacau. Apapun saya lakukan biar lepas dari godaan kamu, dia lakukan. Coba bayangin. Ya, tapi kalau yang goda perempuan belum tentu. Yusuf perempuan cantik. Yang ketiga, kata As-Sa'di, Yusuf bukan sekedar cantik yang godanya, tapi juga istri penguasa, punya otoritas. Yang dengan otoritasnya dia bisa mengancam untuk memenjara Yusuf atau membunuhnya. Disinilah ketangguhan seorang pemuda Yusuf dengan situasi sulit di mana di bawah ancaman dia tidak semudah itu mengambil fikih terpaksa atau darurat. Jadi dia nggak bilang gini, terpaksa Ustadz, ya mau gimana lagi? Saya diancam.
Ya kalau daripada saya dibunuh, udahlah nggak apa-apa, serahkan ke penjagaan saya. No. Salah satu ciri pemuda yang tangguh adalah ketika tidak semudah itu mengambil fikih darurat untuk diri dia. Maaf, iman yang lemah adalah ketika semudah itu mengambil fikih darurat untuk dia. Terpaksa Ustaz. Ya lagi lapar di hutan, babi lewat main tusuk, main bakar, makan. Padahal kalau dia berjalan 3 langkah ke belakang ada warung Indomie. Karena malas, nggak mau bergerak. Ya, habis daripada saya kelaparan. Anda udah bergerak belum? Udah nyari belum? Ciri kelemahan iman, ciri pemuda yang kelemar-kelemar adalah begitu mudah mengambil fikih terpaksa. Ya gimana lagi Ustadz, saya nggak ada kerjaan lain. Mau nggak mau saya minta-minta deh. Mau nggak mau, sudah bekerja yang lain, udah cari belum? Belum. Karena nggak mau repot. Anak kita, apakah mudah itu mengambil fikih terpaksa? Nanti kita akan pelajari. Yusuf yang ketiga tadi ya, dalam keadaan terpaksa. Yang keempat kata As-Sa'di, tidak mudah bagi Yusuf melewati ujian syahwat ini karena dia digoda di dalam ruangan yang sepi dan terkunci. Hanya Allah dan pelakunya saja yang tahu. Kita bisa lihat bahwa betapa banyak anak muda saat ini di tempat ramai aja mesum gak malu-malu. Apalagi di tempat sepi, dikunci pula dan punya birahi. Mungkin gak 2 anak muda yang punya birahi di ruangan sepi cuman ngerjain PR bareng, atau main catur. Yuk main monopoli yuk. Main catur ya 5 menit, sisanya udah yang lain-lain. Di ruangan sepi Yusuf digoda. Yang kelima kata As-Sa'di, kenapa Yusuf ini termasuk ujian syahwat yang berat? Karena dia pun punya birahi yang sama. Makanya ayatnya mengatakan wa hamma biha. Dia pun punya nafsu yang sama. Artinya dia normal. Kalau ada cowok digoda cewek cantik secantik Raisa, kemudian mengatakan tidak, ternyata mau, dia gay, pantas aja. Dia nggak mau. Begitu bapaknya datang, naksir sama bapaknya. Artinya apa? Ternyata Yusuf normal. Saya ingin bilang dari ayat ini, ternyata Yusuf normal. Anak kita akan mengalami situasi yang mungkin saja seperti Yusuf, tapi mungkin tak separah Yusuf. Tetapi bagaimana Yusuf bisa melewati situasi ini? Agar dia bisa melewati situasi tersebut, maka mari kita bahas ayatnya, yaitu ketika Allah menjelaskan dengan kalimat laula ar-ra'a burhana rabbih. Seandainya tak mendapatkan burhan dari Tuhannya, terjadilah perzinahan tersebut. Apa makna burhan atau pertanda di sini? Dijelaskan oleh Syekh Amin Asy-Syinkiti dalam kitab Adwaul Bayan yang ditulis oleh beliau. Ini kitab tafsir yang mengumpulkan beberapa keterangan tentang riwayat, dan dari beberapa jalur didapati bagaimana makna dari kalimat burhan. Wa akhraja Ibnu Jarir wa Ibnu Abi Hatim wa Abu Syekh an Qatadah radhiyallahu an fil ayati qala wa ayati min ayati rabbahu hajazallah biha an ma'siyati. Dzakara lana annahu mathala lahu Yaqub 'adun ala usubihi wa huwa yaqulu lahu ya Yusuf atahumu bi'amali sufaha wa anta maktubun fil anbiya fadzalikal burhan fantaza'alallahu kulla syahwatin kanat mufasilihi. Dari keterangan Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim dan Abu Syekh yang meriwayatkan dari Qatadah, ketika menafsirkan ayat yang berbunyi laula ara'a burhana rabbi, apa kata Qatadah? Yusuf melihat tanda kekuasaan Rabb-nya yang dengan izinnya Allah jauhkan ia dari maksiat tersebut. Apa tanda yang dimaksud? Telah disampaikan kepada kami bahwa tiba-tiba muncul wajah ayahnya Yakub. Muncul wajah Yakub yang sedang menggigit kedua jarinya, kemudian berkata kepada Yusuf, "Ya Yusuf, atahumu bi amali sufa." Yusuf, kamu hendak mengerjakan amalan orang-orang bodoh.
Wa anta maktubun fil anbiya, kamu itu tercatat sebagai nabi. Fadzalikal burhan, dan itulah makna burhan yang dimaksud. Ini dari riwayatnya Qatadah. Sementara dari riwayat Ibnu Sirin melalui lafaz yang sedikit berbeda mengatakan mathalallahu Yaqub alaihi salam a'dhan ala usubiya yaqul Yusuf bin Ishaq Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim Khalilur Rahman ismuka maktubun fil anbiya wa ta'mal amala sufaha. Muhammad bin Sirin berkata, Yakub alaihissalam terlihat sedang menggigit kedua jarinya sambil menunjuk Yusuf dan mengatakan, Yusuf bin Yakub bin Ishaq bin Ibrahim, kekasih Allah yang Maha Rahman, namamu tercatat di antara para nabi, sementara kamu sekarang lakukan perbuatan orang-orang yang bodoh. Masih banyak keterangan ditulis oleh Syekh Amin Asyidqi dan Kitab Bahrul Bayan. Misalnya dalam riwayat lain jelaskan makna burhan itu adalah Ro'a Yusuf wajah Yaquba fi jidar. Yusuf mendadak melihat wajah ayahnya di dinding. Dari keterangan Syekh Amin Asyidqi kita dapat satu kesimpulan menarik. Ternyata di saat Yusuf seorang anak muda dalam keadaan dia hendak berbuat maksiat, tiba-tiba justru muncul ayahnya yang terpisah jauh. Di mana ayahnya aslinya ada di wilayah Syam, Yusuf berada di Mesir. Namun karena dia begitu dekat dengan ayahnya, justru di situasi sulit ayahnya lah yang mencegahnya dari perbuatan maksiat tersebut. Dari sini kita belajar satu kesimpulan. Mengapa ayah harus dekat dengan seorang anak, khususnya anak laki-lakinya? Sebab ikatan batin antara anak dan ayah di masa kecilnya mampu menyelamatkan seorang anak di situasi-situasi kritis. Ketika seorang anak menghadapi kesulitan, maka wajah ayahnya lah yang pertama kali muncul yang menjadi penolongnya. Dan ini menarik. Kenapa menarik? Sebab begitu ayahnya menasehatinya dengan mengatakan ataumu bi amali sufa, kamu mengerjakan amalan orang bodoh. Yusuf meninggalkan, bahkan syahwatnya segera terhenti. Sementara kalau kita lihat anak-anak sekarang, ketika dinasihati nama anak ayahnya, malah justru sengaja melakukan. Saya ingat ada seorang ayah cerita, dia wanti-wanti anaknya supaya jangan nikahin wanita dari suku tertentu. Maka justru itu yang dicari sama anaknya. Yang dilarang itu yang dicari. Dia bilang, papa nggak izinin kamu pekerjaan ini. Itu yang dikerjain. Namanya teorinya verboten. Yang dilarang itu yang dikerjain. Kenapa demikian? Karena nasihat kalau tak berbekas, karena ikatan batin antara anak dan ayah, itu membuat nasihat itu hanya buyar di tengah jalan, tak sampai untuk mencegah anak. Ternyata Yusuf mendapatkan nasihat dari ayahnya, dan nasihat inilah yang menjadi pengikatnya. Dan nasihat ini bermula dari mana? Kedekatan hubungan Yakub dan Yusuf. Makanya kalau kita perhatikan di ayat-ayat awal, kita akan mendapati fakta bahwa Yakub itu dekat sama Yusuf dari mana? Dari kemauan si Yusuf untuk menceritakan mimpinya. Apa kata Yusuf? Ya abati ini ra'aitu ahada asyara kawkaba wa syamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Wahai ayahku, aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan, semuanya sujud kepadaku. Salah satu ciri bahwa anak dekat dengan ayahnya adalah dia tak sungkan menceritakan mimpinya. Mimpi bagi seseorang itu wilayah privat. Kita tidak akan mudah menceritakan mimpi kepada orang yang tidak kita percayai. Biasanya hanya kepada kawan akrab. Kalau mimpi ini membuat kita resah. Coba bapak misalnya bermimpi, ya, istrinya 3 mimpi, kan gitu ya.
Udah mimpi aja udah syukur. Pasti kita cerita, masa semalam istri gue 3. Sama teman baik tuh. Teman baik, bersyukur banget kamu ya. Saya udah mimpi aja diprotek sama istri. Ini. Mimpi aja protek. Kalau kamu masih syukur. Ya, tapi pas di ujung mimpi ternyata mimpi istri saya 3 bukan 3 jumlahnya, 3 kali lipat berat badannya. Itu contoh cerita sama kawan akrab tentang mimpi. Anak yang tak dekat dengan ayahnya, maka mimpi ini wilayah privat. Maka dia enggan menceritakan. Dalam konteks lain dia pun tak mau cerita yang lain. Termasuk nanti yang wilayah paling privat adalah ketika dia mimpi basah. Mimpi basah pasti dia akan cerita hal-hal yang berkaitan dengan mimpinya semalam. Ketemu wanita cantik, keluar cairan. Dari mana dia akan cerita kalau ternyata sosok ayahnya bukan sosok yang dekat dengannya. Makanya saya waktu ikut seminar yang di Kemenkes, pembicaranya dari Amerika namanya Profesor Dr. Donald Hilton. Ketika membahas tentang pornografi di Indonesia dan negara-negara berkembang, beliau memberi kesimpulan menarik. Kata beliau, hati-hatilah jika anak punya privat kepada orang tuanya. Jika anak punya privasi terhadap orang tuanya, sejatinya privasi itulah yang akan membunuhnya. Salah satu yang harus kita cegah dari anak kita adalah punya wilayah privasi. Sebab mereka belum bisa untuk menentukan langkah. Sehingga karena privasinya itulah kadang dia rentan mengambil langkah. Kenapa mereka punya privasi? Karena tidak trust terhadap sosok orang tuanya. Tidak percaya. Kalau cerita tentang cewek cakep sama papa, paling keluar ayat ya, paling mau diruqyah nih, ruqyah kan aku baru cepah tadi masa ada cewek cakep banget kalau Allah Ta'ala fi kitabil karim. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Kan diruqyah males. Apa ruqyah. Sekarang trennya orang tua kalau anak bandel nelpon saya gitu, Ustaz, bisa ngeruqyah enggak? Anak saya bandel banget, Ustaz, perlu diruqyah enggak? Cepat banget pengennya ruqyah, bukan semudah itu. Ruqyah boleh, dan itu bukan karena anak ini bacakan ruqyah itu kan doa-doa, dia maksur, bacain aja. Tapi bukan sekedar itu, perbaikan utamanya dari mana? Kita kok bisa anak kita nggak percaya sama kita, sampai dia nggak mau cerita, enggak. Sampai bilang, Pak ini udah aku protek ya, pokoknya Papa nggak boleh tahu isi handphone aku. Saya ingin bilang, kenapa anak sampai nggak mau ketahuan isi handphonenya? Pasti ada something. Sampai dia nggak mau cerita mimpinya. Ini something. Kenapa? Karena sosok ayahnya nggak lagi dipercaya. Yang kedua, buat apa? Lebih percaya sama temennya. Maka sungguh orang tua yang merugi adalah ketika orang kita sebagai orang tuanya justru pendapatnya dikalahkan sama orang lain. Ketika kita nasihatin, apa kata dia? Kata tukang bakso nggak gitu, bayangin. Pendapat kita dikalahkan sama tukang bakso. Kok bisa pendapat kita kalah sama tukang bakso? Karena bukan pribadi yang layak untuk dipercaya. Yakub karena dekat dengan Yusuf, maka Yusuf menjadi anak yang dicintai. Maka Yusuf pun tak sungkan untuk menceritakan, ayah semalam aku mimpi bla 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 bla. Bersyukurlah ketika anak kita mulai sering menceritakan mimpi ini. Nanti seiring dan perkembangannya dia cerita tentang pengalamannya di sekolah. Ayah tadi di sekolah masa ada preman di kelas. Kita dengerin aja. Ayah tadi begini, subhanallah. Termasuk ketika anak remaja, ya, ketika sudah tak ada barrier antara ayah dan anak, ini ayah yang luar biasa. Yang terjadi saat ini antara ayah dan anak tuh kayak musuhan. Sampai anak berani mengatakan, ini privasi aku tuh gede, aku udah gede. Saya sekali lagi mengulang kalimat dari pakar dari bidang pornografi.
Ketahuilah ketika anak punya privasi usia remaja, privasi itulah yang membunuhnya. Sampai tahu-tahu kita dengar kabar, tahu-tahu udah teler aja sakau. Tahu-tahu udah dengar kabar kalau ternyata ini dia bagian dari jaringan narkoba. Tahu-tahu kita dengar kabar kalau dia sudah candu pornografi bertahun-tahun. Kok nggak dari awal kamu cerita? Tahu-tahu kita dengar kabar kalau dia sudah hamilin orang wanita yang lain, waliyazubillah. Maka kisah Yusuf memberi pelajaran satu hal tentang bagaimana ikatan batin ayah khususnya di sini dengan anaknya. Dan kalau ikatan batin ini terjalin, menurut Profesor Dr. Donald Hinton, maka sosok ayah mampu menyelamatkan anaknya di masa-masa krisis. Menurut Profesor Gregory Slayton, anak-anak itu memiliki masa krisis 5 masa sampai dia gede. Ya, saya harus mengulang ini supaya paham. Yang pertama, masa krisis seorang anak adalah masa awal sekolah. Biasanya di rumah adem, ayem, teratur, pembantunya sudah dikenal. Masuk awal sekolah TK atau playgroup, ternyata gurunya baru, lingkungannya baru. Anak yang tak dekat dengan ayahnya, nanti dampaknya adalah dia sulit sekali beradaptasi dengan lingkungan baru itu. Kalau dia masuk TK, bundanya harus di samping dia. Ya, ini pertama. Bundanya bergerak sedikit, dia tempelin lagi bundanya. Bundanya ke WC, dikuntilin. Bundanya masuk WC, digedor. Bundanya harus samping dia. Seminggu, 2 minggu. Jika ini terjadi karena tak dekat dengan ayah, salah satu faktornya. Jadi siapa yang di sini guru TK? Kalau ada anak yang lama sekali adaptasinya, sekolah harus bundanya sampingnya, ditinggalin nangis, jerit-jeritan, maka terapinya adalah ayahnya libur 2 minggu, mengajak dia bermain ke sekolah, temani. Ini cara supaya anak siap menghadapi dunia luar. Menurut para pakar, anak yang dekat dengan ayah menstimulan anak untuk tertarik kepada dunia luar, bahkan cenderung dia mudah beradaptasi. Makanya anak yang dekat dengan ayahnya gampang adaptasinya. Ya, bahkan cenderung over. Ketemu orang baru ya di masjid disalamin satu-satu. Ya, padahal nggak kenal, siapa dek tahu. Tukang bakso lewat dipanggil abang, siapa dek tahu. Itu biasanya anak yang saking dekat dengan ayah merasa dunia luar itu menyenangkan. Toh ayah yang pulangnya seminggu sekali, kalau di rumah itu mengajarkan dekat begitu kan, kayaknya dunia luar itu menarik deh. Ini luar biasanya. Makanya penelitian di Mesir yang ditulis oleh Dr. Adnan Baharis, anak yang pagi hari dibangunkan oleh ayahnya lebih berprestasi dibandingkan jika dibangunkan ibunya. Anak pagi hari butuh proyeksi tokoh. Itulah kenapa Abdullah bin Abbas itu selalu minta tempat tidurnya di samping kamarnya Rasul, supaya pada saat subuh Rasul yang bangunin. Sebab ketika Rasul bangunkan, dia melihat wajah Rasul pertama kali saat dia membuka matanya, dan itu menjadi inspirasi buat dia. Anak yang pagi hari membuka mata wajah ayahnya, terinspirasi untuk seperti ayah, dunianya sibuk kemana-mana. Maka anak pun punya motivasi untuk berkompetisi. Kalau anak dibangunkan oleh ibunya, meskipun ibunya bekerja, tapi si anak tahu dunia ibu nggak jauh dari sumur, kasur, dapur, Carrefour kan gitu. Di dunia ibu. Ya, tapi sekarang banyak ibu lebih banyak di Carrefour daripada di dapur. Sebab ibu sekarang aja, ya Allah, masak air aja nanya bumbunya apa ya? Masak air. Bu, masak air pakai bumbu apa ya? Masak air aja angus katanya sekarang. Ini salah satunya.
Makanya kualitas hubungan anak dan ayah di masa kecil ini saya ingin bilang mempengaruhi anak untuk pede self esteemnya. Termasuk adaptasi dengan dunia luar. Ini di awal-awal sekolah. Masa krisis anak pertama apa? Awal sekolah. Ini. Ya. Beruntunglah kalau bapak dari bayi itu sudah dekat dengan anak. Sering beradu muka dengan muka. Rasulullah sunnahnya beradu hidung dengan hidung, nose to nose, bahkan lidah dengan lidah, gitu. Rasulullah contohkan misalnya kepada cucunya Umamah, anak dari Zainab dan Abul As. Ya, Rasul menjulurkan lidahnya, kemudian dia tersenyum menggigit lidah Rasul menariknya. Gitu. Dan ini menarik, sebab Rasulullah ingin wajahnya yang paling banyak di-scan di memorinya si cucunya. Jadi ini juga sejauh mana anak men-scan wajah kita. Yang kedua, anak mengalami masa krisis kedua pada saat menjelang puber. Di saat kelenjar pituitarinya sudah matang, hormon estrogennya dan progesteron bagi perempuan sudah aktif. Kalau laki-laki hormon testosteron mengakibatkan gejolak emosi tidak sedemikian mudah dilewati. Cenderung emosional. Bagi beberapa anak mencemaskan. Menjadi orang dewasa bagi sebagian anak itu mendebarkan. Gejolak emosinya itu nggak mudah. Di saat situasi seperti inilah ayahlah yang membuat anak itu siap menghadapi masa puber. Ayah yang akan bilang, sebentar lagi kamu sudah mulai didampingi malaikat secara personal. Kanan kiri yang mendampingi kamu tuh. Selain ada jin namanya Korin dari kecil, setelah ini mulai ada malaikat, ya, khususnya Raqib dan Atid. Disiapkan. Sudah mulai ini. Ketika dia berkompetisi sama temennya, sudah mulai terjadi persaingan, tetap ayahnya jadi rujukan. Makanya anak-anak kelas 5 SD, 4 SD tuh banyak ada dua kutub di sini. Kutub ekstrim yang pertama suka menindas, membuli. Dia melakukan tindakan pembulian, melecehkan temannya. Kutub ekstrim berikutnya jadi korban, minder. Anak-anak nerd gitu di pojokan, yang kalau pulang cemas. Kenapa? Karena dua-duanya tidak punya sosok ayah. Yang membuli tidak diajarkan tentang bagaimana bersikap sinergi kepada kawan. Yang dibuli adalah tidak menunjukkan keberanian sebagai seorang laki-laki. Ya. Yang ketiga, masa krisis seorang anak, masa puber saat remaja. Inilah disebut oleh Ibnul Qayyim masa yang paling berat. Kata Ibnul Qayyim, ada dua masa di mana setan paling sibuk. Setan dalam umur manusia itu punya dua masa paling sibuk. Yang pertama, setan paling sibuk saat seseorang menjelang sakaratul maut. Sungguh saat sakaratul maut, setan itu banyak mengepung. Di situasi itulah kita sunnahnya membantu si calon mayit ini untuk apa? Untuk ditalkinkan. Jangan sampai sul khotimah, sebab puasanya dia, sholatnya dia, sedekah dia nggak bermanfaat ketika di akhir kehidupannya dia menutup dengan kalimat selain lafaz Allah. Dan ini kerjanya setan. Jadi setan sengaja pada saat dia lagi dalam keadaan sakarat justru diingatkan sama mantannya. Maka saat menjelang sakarat disebut Halimah mati. Su'ul khotimah. Diingatkanlah dia dengan hobinya, ya, kecubung, baca. Mati. Sungguh setan tuh. Makanya kenapa kalau orang lagi sakaratul maut ditalkinkan, Pak, bibirnya harus kita pastikan bergerak Allah, Allah, Allah gitu. Kita bantu ya Allah, 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 Allah. Ya, ketika dia Allah, Allah sudah menyimpang Allah, Allah, aliando apa Allah, 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 Allah tuh. Ingatin Allah. Ya. Imam Ahmad bin Hanbal saja cerita
Saat dia sakaratul maut itu dia cerita sama anaknya, dan anaknya bercerita bahwa ayahku saat sakaratul maut itu didatangi setan yang menggodanya. Jadi menjelang sakaratul maut setan memujinya, luar biasa engkau Ahmad, engkau akan menemui Tuhanmu dan masuk surga. Tentu karena engkau hamba yang paling soleh, solatmu setiap malam 300 rakaat kan, sedekahmu sekian-sekian, disebutin. Imam Ahmad tahu ini jebakan setan supaya aku riya, kemudian amalku hilang, kemudian menyebutkan gue mati. Maka Imam Ahmad mengatakan, ukhruj, keluar kamu. Nah, kemudian dia bilang sama anaknya, bantu aku. Maka dia sebutkan Allah. Makanya saat sakaratul maut jangan sepelein. Kalau kita sayang sama jenazah ini, apalagi bapak kita bacakan Quran itu lebih baik. Ya, hukumnya baca Yasin gimana Ustaz? Kalau saya mengatakan boleh, daripada nggak setel Yasin, dia dengar tetangga nyetel goyang dumang. Mendingan Yasin. Supaya apa? Dia dengerin lafaz Allah. Dibantu Allah. Jangan dibantu yang lain. Kadang ada yang mentalkirkan salah. Nyebut but ya jangan. Allah itu. Ya. Ini intermezzo saja. Yang kata Ibnu Qayyim yang kedua, masa di mana setan paling sibuk saat anak kita balik. Saat laki-laki pertama kali mimpi basah, perempuan menstruasi, disitulah setannya paling banyak. Ingat, setan target utama menjerumuskan hamba saat sakaratul maut dan saat dia balik. Supaya apa? Dengan kasar, maaf kalau kasar saya bilang, supaya anak remaja kita spermanya tertumpah ke tempat yang salah, dan yang perempuan supaya kemaluannya begitu mudah dimasuki oleh lelaki yang bukan suaminya. Itulah jebakan setan. Di situasi ini lagi-lagi ayah Yakub tadi saat Yusuf hendak tiba-tiba ayah yang muncul, langsung syahwatnya hilang, tinggalkan tempat tersebut. Nanti kita akan dapati ketika anak kita digoda gitu loh. Tapi ayahku ingat banget waktu kecil ayahku bilang, kamu jangan sampai saat itu matamu melihat itu. Kamu kan calon ulama, calon ustadz, hafal Quran. Yuk jaga kesucian. Maka dia kaget, dia tinggalkan tempat tersebut. Nggak mau. Dari mana ini? Ayah yang nasihatnya berbekas. Kalau nggak berbekas justru malah semakin dikerjain. Ya. Anak perempuan begitu digoda nggak semudah itu. Ada lelaki yang merayu dia, wajahmu mengalihkan duniaku. Elah. Bapak gua datengin, mau megang tangan gua, pegang tangan bapak gua dulu sambil ucapkan saya terima nikahnya. Tuh, kau berani. Gua nggak butuh. Jadi perempuan itu kalau dekat dengan ayahnya menjadi the first love, cinta pertama. Jadi cinta pertama. Bagi anak wanita, jika ayah jadi cinta pertama, maka nggak kesulitan menghadapi situasi yang keempat. Kamu tipenya kayak siapa? Kayak ayah. Tipe 90, beratnya 90 maksudnya. Aku tuh pengen suami kayak ayahku, kayak Abi. Tuh luar biasa ya. Kalau anak wanita nggak dekat dengan ayahnya, nyari jodohnya itu ragu-ragu. Terima ayah, terima. Karena nggak punya role model. Bagi anak yang dekat dengan ayahnya simple. Ini mirip ayahnya, makanya ada penelitian mengatakan seorang wanita yang dekat dengan ayahnya cenderung memilih calon suami yang aroma badannya sama kayak aroma badan ayahnya. Tuh. Seorang anak wanita yang dekat dengan ayah cenderung memilih calon suami yang aroma badannya mirip dengan aroma ayahnya. Dia lagi ini kayak bapak gua, Mas mau nggak jadi suami lagi? Kayak gitu, saking itu. Makanya saya sering bilang sama para remaja, kalau mau nikahin Raisa, pastikan aroma badannya mirip aroma bapaknya Raisa. Ya, kalau Raisa dekat sama bapaknya. Ini kuncinya. Makanya saya selalu bilang, ayah kalau nggak dekat dengan anak wanitanya, siap-siap menerima calon mantu yang menyesakkan dada. Nggak sesuai dengan pilihan. Jika dekat, kebalikannya. Kalau nggak bukan tipe kayak ayahnya, minimal dipilihkan oleh ayahnya. Nah, ayah punya calon ini.
Kayaknya ideal banget buat kamu. Ini sudah ayah pantau nak dari sejak di SMA. Ayah pengen banget kamu jadi suami. Kayaknya dia mau deh nak. Apa kata anak wanita dengan ayah? Apapun pilihan ayah, aku ikut. Dahsyat ya. Kalau anak wanita dekat ayah. Sekarang kita lihat. Anak wanita di fase yang keempat ini, persiapan nikah, tuh goyang. Saya sekarang banyak menangani kasus persiapan pranikah juga. Anak biasanya nih para mahasiswa dan para pekerja wanita yang mau memilih jodoh, maju mundur terus. Gimana ya Ustaz? Karena pertama nggak punya repertoire sosok ayah. Ada cowok niat serius, dia nggak tahu baik apa nggak, ya curiga aja bawaannya. Ya. Sampai jam 9 ya. Mungkin sebentar lagi biar ada tanya jawab. Yang kelima, fase krisis seorang anak itu di 5 tahun pertama usia pernikahan. Di mana di umur-umur pernikahan itulah fase yang dia mendapatkan calon suami yang sebenar-benar akhlaknya, khususnya bagi anak wanita ini. Ya, bagaimana dia mensikapi itu tergantung bagaimana kedekatan dengan ayahnya juga. Ya. Tidak ada pasangan kita yang sempurna kan gitu. Ingat kan rumus berumah tangga, sebelum menikah kita memilihnya karena, setelah menikah kita mencintainya walaupun. Ya. Ini rumusnya. Jadi kalau sebelum menikah milihnya karena, kan tungkahun nisa'il arba. Wanita dinikahi karena empat karena. Tapi setelah menikah walaupun kamu bau, walaupun kamu bawel, kamu tetap istriku, kamu tetap suamiku. Makanya orang-orang yang mengimani takdir, yang menjalani pernikahan selalu mencari kalimat walaupun dibandingkan kalimat karena. Kamu tahu nggak kenapa aku nikahin kamu? Karena kamu tuh orangnya aku tahu begini ternyata. Oh, ini sudah lewat masanya. Maka yang benar adalah ternyata meskipun kamu walaupun meskipun. Bagi anak wanita, khususnya yang dekat dengan ayahnya, 5 tahun pertama inilah dia bisa melewati masa krisis. Tak mudah baginya menggugat cerai suaminya. Ribut sama suaminya, masih berpikir, enggak kok, masih ada cowok yang baik yaitu ayahku. Mudah-mudahan dia bisa baik seperti ayahku. Kalau aku menggugat cerai mengatakan dia brengsek, berarti aku menzolimi ayahku. Kebalikannya, anak wanita nggak dekat dengan ayahnya mudah mengambil kesimpulan semua cowok brengsek. Kesimpulan ini didasari karena nggak punya ikatan batin dengan ayah. Ikhwatul iman, pelajaran dari kisah Yakub dan Yusuf, kita mendapatkan kesimpulan bahwa ternyata mendidik anak yang tangguh, mau tak mau ayah terlibat. Artinya semakin ayah terlibat, semakin membantu anak menghadapi situasi di saat krisis. Kapan ayah terlibat? Mulailah dari sedini mungkin. Mulailah yang pertama kali suara ayah yang pertama kali didengar oleh anak. Saat bayi ditiup ruhnya ke dalam perut ibunya, sejatinya sudah mulai aktif pendengarannya. Disinilah ayah harus sering banyak ngomong, sebab suara ayah itu lebih berat, lebih mudah diterima oleh sensori otak anak dibandingkan oleh suara ibu. Ayahlah yang harus banyak pertama kali menyapa. Supaya apa? Saat dia baru lahir, dia familiar dengan suara ayahnya. Makanya kalau istri lagi hamil, sering-sering diusap perutnya sambil ngomong, nah
Ini ayah ya nak, bukan tetangga. Asli ini tetangga ayah. Ayah sayang banget sama kamu. Gak sabar ayah pengen bermain sama kamu. Nah, ayah hadiahin kamu ya surat Yusuf. Kalau kamu laki-laki, sebenarnya kamu seganteng Yusuf dan setangguh Yusuf. Dibacain, subhanallah. Nah, ayah hadiahin kamu surat Maryam ya nah. Subhanallah. Makanya coba googling di YouTube tuh ada kisah Abdurrahman Faruk. Ya kalau tidak salah, dia seorang anak dari Aljazair yang umur 3 tahun sudah hafal Quran. 3 tahun hafal Quran 30 juz. Kalau kita ditanya udah berapa juz? Justru itu. Ini juga lagi mau hafalin. Justru itu. Sebagian orang menduga Abdurrahman Faruk ini bapaknya pasti ustadz, ibunya ustazah. Enggak. Ibunya ibu rumah tangga, bapaknya karyawan swasta. Cuma yang menarik saat dia dalam kandungan, ibunya punya kesukaan mendengarkan Quran dan nonton tayangan Al-Quran di TV. Itu aja. Yang kedua, ayahnya setiap pulang dari kantornya selalu nyetor ayat ke depan anak di perut istrinya sambil menyapa dan menyetor 1 hari 1 surat. Ya, terus ayahnya bilang, nah hari ini 1 hari 1 juz. Begitu terus. Ya, yang menarik adalah saat si Abdurrahman Faruk ini baru lahir, ternyata nggak ada keanehan. Begitu umur 2 tahun, ibunya sudah mulai curiga, nih anak nggak bisa ngomong sama sekali, kenapa ya? Baba, mama, nggak ada satupun lafal. Jangan-jangan bisu, ya Allah, sedih. Begitu lewat umur 2 tahun, anak ini sekalinya mengucap surat Maryam dari awal sampai akhir. Silakan lihat di YouTube. Lafaz pertama ini surat Maryam, dan begitu surat Maryam dilafazkan, bapaknya pertama kali menyadari, ini kan cara bacanya aku, langgamnya aku. Kok mirip banget anaknya itu baca kaf ha ya ain sad, seperti bapaknya betul. Ternyata omongan bapaknya yang menyetor itu yang pertama kali direkam, dan itu yang dikeluarkan saat dia sudah mulai bicara. Ketahuilah, setiap bayi pada saat telinganya sudah mulai aktif bisa merekam 1 hari 1.500 kosakata baru. Jangan sepelekan untuk berkata-kata yang baik. Makanya isi dengan Al-Quran. Tapi para ayah khususnya, kita akan lanjutkan kajian ini tentang Yusuf bulan depan. Bagaimana mencikapi anak-anak yang tangguh. Pelajarannya pertama adalah jadilah ayah yang dekat sedini mungkin. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.